semangat ya. Sebelum belajar tolong Anda perhatikan perhatikan kursinya, kemudian perhatikan sampah yang ada di bawah. Ayo ketua kelas tolong pimpin doanya. Silakan Rafi. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita absen dulu ya. Siapa yang kira-kira yang tidak hadir? Semuanya sekarang melihat video. Kira-kira itu video apa tadi diputar? Video petir. Pernah melihatnya? Tentang atom. Ya. Siapa yang masih ingat apa itu atom? Ya. Atom adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagikan. Nah, ini adalah bentuk dari atom, ya. Jadi atom ini dia mempunyai dua bagian. Ada yang tahu bagiannya? Dari bagian ini itu. Oke, jawabannya adalah dua, yaitu bagian inti dan bagian kulit, ya. Kamu tengok lagi ya, kekurangan elektron, ya. Sedangkan muatan negatif itu adalah kelebihan elektronnya, ya. Jadi kita tidak berbicara dia banyak protonnya, ya, karena yang mengalir itu adalah elektron. Jadi yang atom positif itu adalah dia kekurangan elektron. Sedangkan muatan negatif apabila dia kelebihan dari elektron. Dan apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, nanti tujuan kita adalah melalui kegiatan diskusi kelompok dan eksperimen, peserta didik dapat ya, menyebutkan contoh-contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa motivasi kita? Ya, jadi itu adalah setelah belajar ini, ya, kamu nanti akan mengetahui ya penyebab dan proses listrik statis itu yang terjadi, ya. Itu ibu-ibu itu sedang apa? Sedang menyetrika baju, ya. Pernah kamu menyetrika nggak di rumah? Waktu kamu sedang menyetrika itu, kamu sedang gosok-gosok, kemudian agak panas, kemudian kamu angkat gosokan kamu, pernah nggak agak tertarik sedikit ada bunyi orang sedang mematikan TV? Pernah mematikan TV? Pas posisi di TV itu, misalnya ada tangan kamu, ada nggak terasa ada bulu tangan itu tertarik rasanya dengan TV? Pernah? Nah sekarang ibu ada tayangan video, kamu perhatikan di depan. Kenapa rambut bisa tertarik oleh balon tersebut? Oke, jadi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini itu ada pertama kita melakukan tentunya eksperimennya, kemudian kita mengerjakan LKPD-nya, kemudian kita presentasikan ke depan, ya, kemudian kita melakukan evaluasi, kemudian kita refleksi tentang pembelajaran hari ini. Itu adalah kegiatan kita hari ini. Nah sekarang kita akan bagi kelompok. Nanti kamu duduk kelompoknya. Ibu tentukan nanti ini kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi duduk per kelompoknya. Kelompok 1 Nafiza, Qurratu Ain. Udah duduk per kelompoknya. Lengkap. Nah kemarin Kak Ibu sudah menyuruh ya membawa alat dan bahan. Coba dulu kamu perlihatkan kelengkapan alat dan bahannya. Ibu tengok lengkap nggak? Oke, ada
petunjuk kerja, lalu kita masuk bagaimana cara membuat benda yang netral itu menjadi benda bermuatan. Tapi buat tegaskan di sini semuanya ya, tidaklah semua benda itu kita bisa membuatnya bermuatan, hanya benda tertentu saja, ya. Tulis nama kelompoknya. Udah semua? Udah? Kegiatan pertama ini, kamu lihat dulu aktivitas 1 semuanya. Ayo mencoba itu. Aktivitas 1. Ayo. Pertama langkahnya, letakkan sedotan plastik di atas botol yang berisi air. Letakkan katanya pipet, taruh kertas. Ada cepat. Yang pertama, kerjakan. Jawaban yang benar yang mudah memberikan elektron. Misalnya sekarang kayu digosokkan ke kertas, misalnya ya. Harga tembaga itu menjadi positif atau negatif? Negatif. Nah, karena itu karena elektronnya sudah pergi, dia akan berputar apa? Positif. Nah, itu paham dia tuh. Ya. Begitu juga selanjutnya di kertas itu, jadi kamu bisa menentukan bendanya. Sekali lagi saya contohkan. Perak dengan wol. Jadi perak itu nanti akan bermuatan apa? Diberikan muatan, ternyata ada pengaruhnya. Yang udah siap aktivitas 1 ada? Udah tahu yang mana berpindah-berpindahnya? Ya, kekompakan dari kelompok, nanti ibu juga menilainya, ya. Tidak perlu diletak di atas juga nggak masalah gitu. Nah, itu semakin apa dia? Semakin mendekat semakin lari dia. Nah, jadi bisa dituangkan di situ. Plastik digosok dengan kain wol, maka akan terjadi perpindahan elektron dari wol menuju sedotan, sehingga kain wol akan memberikan elektron dan sedotan plastik akan menerimanya. Tepuk tangannya. Siang semua. Baiklah, saya Timotius selaku perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami atau sekaligus hasil dari praktik kami. Perwakilan kelompok 5 ingin dibacakan hasil eksperimen kami. Ya, kemudian mendekatkan sedotan plastik dan tidak terjadi interaksi apapun. Tapi ketika kami menggosokkan kedua Diperoleh memang semua jawaban itu sudah betul. Ya, ada yang betul 100%, ada yang sudah mendekati, kemudian ada yang miskonsepsi di sini. Jadi ya, kelompok 1 ya, perwakilan kelompok 1 silakan ke depan. Ya, kelompok 1. Ya, ini ada sedikit dari ibu ya, kelompok 1 tolong pertahankan ya untuk berikutnya. Nah, sekarang kamu perhatikan di mana letak terjadi miskonsepsinya, ya. Perhatikan semua. Jadi nanti kalau kamu ke depannya ini sangat bermanfaat sekali bagi kamu ya. Nah, kamu letak di mana letak salahnya itu. Nah, kamu perhatikan. Nih, terbaca ya, nak? Pertama tadi itu adalah kaca dan sutra. Kita bisa contohnya ya, kaca dan kain sutra. Sampai lagi ya, kaca dan kain sutra. Di situ kan sudah memang sudah ada jol. Elektron dari wol itu pergi dia ke plastik, sehingga plastiknya menjadi negatif, sedangkan itunya wol tadi menjadi positif. Dan bisa letak salahnya. Oke, yang berikutnya apa?
9. Jadi kulit itu letaknya paling nomor 20. Berarti dia paling mudah memberikan elektron dari kulit itu ya kan? Yang berpindah ke apa ya? Ke positifnya ya. Yang berpindah adalah elektronnya. Jadi elektron kulit itu pergi kemana dia? Ke balon. Dia pergi semua elektronnya ke balon. Jadi balonnya menjadi negatif, sedangkan yang tinggal tadi kulit menjadi paham? Nah, kalau seperti ini nanti ulangannya 100 itu ya. Yang bermuatan magnet yang pertama bermuatan ya. Pertama ada cara konduksi, kemudian induksi, kemudian dengan cara menggosokkan. Berarti kita yang mana tadi membuatnya? Dengan cara nomor 3 yaitu menggosok ya. Nah ini dia interaksi itu. Jadi interaksi itu ada yang sejenis dia dan ada yang berlainan jenis. Kalau dia sejenis berarti dia akan tolak menolak, dan kalau berbeda jenis akan terjadi tarik menarik. Makanya sedotan sama sedotan tadi kalau kamu beri perlakuan yang sama akan terjadi gimana dia? Tolak menolak, kabur dia tadi kan, lari dia. Nah sekarang kamu lihat, ibu ingin memberikan kesimpulan yang pertama, cara membuat benda bermuatan. Siapa bisa? Ayo tunjuk tangan. Cara membuat benda bermuatan tadi ada berapa? Yang bisa tunjuk tangan. Oke, siapa? Ada 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua induksi, dan yang ketiga mana? Oh, dia saling tarik menarik. Tarik menarik. Saling tarik. Ya, betul jawabannya. Betul karena yang itu belum. Yang lain lagi. Yang lain. Oke, dia berani sebutkan. 1 petir, Oke. 2 kain menarik. Kain tertarik pada Ya. Itu adalah kesimpulannya. Nah, jadi interaksi tadi ada 2, ada muatan apa? Ada kalau seandainya bermuatan berbeda jenis akan terjadi tarik menarik, sedangkan berlainan jenis akan terjadi tolak menolak. Nah, kemudian gejala listrik statis itu adalah gejala listrik yang dalam keadaan diam. Jadi di sini benda yang benda netral itu benda yang apa tadi? Positif dan negatifnya adalah seimbang atau sama. Jadi kita bisa membuat dia bermuatan apabila dengan 3 cara. Apa tadi? Menggosok, konduksi, induksi. Nah itu. Nah sekarang itu adalah pendekatan dari ibu. Kemudian kamu kerjakan soal latihannya 1 sampai 5. Jawaban yang betul cepat nanti antar ke depan. Kerjakan sendiri-sendiri. Ada yang berlebih soalnya tadi nak? Ada yang berlebih? Ada yang berlebih? Yang lain tetap dikerjakan ya. Ini ada 3 orang yang sudah mengumpulkan. Yang lain masih harus dikumpulkan. Semuanya dapat nilai. Kita sudah mengerjakan latihan, kita sudah membuat kesimpulan. Nah ini refleksi kita hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kelompok lain nggak? Ada yang bisa? Apa yang kamu pelajari hari ini? Bisa, mari. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan hari ini, kita dapat mengetahui 2 jenis muatan listrik, yang ada yang positif dan juga negatif, dan juga kita dapat mengetahui deretan trigolistrik. percobaan listrik statis. Percobaan listrik statis untuk membuat benda bermuatan. Oke ya. Lagi, kemudian kamu tahu nanti ya, ini loh gejala listrik statis. Misalnya tadi adalah kita
tangan kita terbalik di TV, kita sedang menyetrika. Nah, kegiatan fenomena sehari-hari itu kamu besok ya tugasnya kita masuk ke materi hukum kulon ya, hukum kulon. Nanti kamu bawa alat dan bahannya. Ada kita akan mengadakan kegiatan yang seperti ini lagi supaya meningkatkan minat belajar kamu dalam pembelajaran IPA ya. Mungkin itu saja dari Ibu karena waktu kita sudah terbatas ya. Rapikan dulu mejanya, simpan alat tulisnya, kita bersiap karena kamu akan masuk pelajaran lain lagi. Siap gerak. Setelah kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sebelum meninggalkan ruangan ini, letakkan lagi kursi di atas meja, kemudian kita sapu ya, dan kita kembali ke kelas yang masing-masing.